jangan biarkan anak kita itu tidur di depan televisi toh. Karena kita nggak pernah bisa kontrol apa yang keluar dari tontonan yang di depan televisi, apalagi sinetron misalnya. Itu bahaya toh. Karena memang satu, anak itu sangat cepat menyerap, dia tuh kayak spons ya. Anak tuh seperti andainya di bawah usia 5 tahun, 6 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah, anak tuh spons. Yang kau kasih apapun dia pasti akan terima. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kawan-kawan semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Amin. Selamat datang untuk kawan-kawan RTJCL yang malam ini ikut latihan juga di Kurungan Nyawa. Selamat datang juga untuk kawan-kawan S3 Sumbaksel yang mengikuti acara kita malam ini melalui Zoom. Nah, sedikit prolog ya, pengenalan untuk Mbak Iin ini. Dia sebagai founder dari komunitas Dongeng Dakocan, sebuah komunitas dongeng yang bergerak dan fokus di bidang mendongeng, kemudian fokus juga di bidang parenting, pendidikan anak, dan yang pasti ini skupnya nasional Mbak Iin ini. Sedikit perkenalan dari Mbak Iin. Kenapa sih kok Mbak Iin tertarik dengan komunitas ataupun terkait dunia anak? Kemudian tertarik dengan puisi. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Iin Mutmainah Zakaria. Ada yang manggil saya Iin Mutmainah, ada yang manggil juga Iin Zakaria, terserah ya. Apa aja boleh. Perkenalan saya dengan dunia dongeng itu sebenarnya bermula dari sebuah peristiwa yang sangat sederhana sebenarnya. Karena rasa rindu. Rasa rindu balik lagi ke dunia seni pertunjukan. Jadi kan ketika aku SMP itu aku sudah ikut berlatih main teater ya. Main teater, baca puisi ya dari SMP, dan itu intens ya, bukan sekedar ikut-ikutan yang dengan guru yang tidak kompeten, tapi memang benar-benar dengan dilatih dengan orang-orang yang kompeten, terus kemudian jam berlatihnya juga dalam waktu yang memang benar-benar tertata. Ya, ketika SMP berlatih dengan intens, SMA aku juga intens mengasah kemampuan, ikut lomba baik di nasional maupun di Lampung sendiri gitu kan, memenangkan beberapa perlombaan baik nasional maupun daerah. Sampai kuliah pun begitu. Tetapi aku memilih untuk menikah muda. Pilihanku untuk menikah muda karena jarakku dengan suamiku itu 8 tahun ya. Jaraknya 8 tahun cukup jauh. Abang itu kan dia seorang penari dan juga penulis puisi gitu ya, penyair juga. Jadi seliburan aja sih sebenarnya. Tapi dari aku SMP aku udah kenal dengan dia. Nah, terus ketika aku punya anak, aku kemudian sadar bahwa aku nggak mungkin lagi turun berlatih ataupun di pertunjukan ataupun melakukan pertunjukan seni pertunjukan teater yang notabene kalau latihan tuh aduh ampun Tom, sumpah kayak kita RTD gitu latihannya itu dari siang sampai ke sore, istirahat sampai tengah malam kita pun masih latihan, saking passionnya itu di situ dan kita nggak kenal lelah. Aku mau melakukan sesuatu kan memang dari dulu tuh memang sukanya itu memang totalitas, fokus dan totalitas gitu. Jadi kalau separuh-separuh itu kayaknya gimana gitu ya, nggak banget deh, bukan gua gitu kan. Nah ketika aku punya anak jadi bingung lah itu kan. Aduh ini kangennya luar biasa ngelihat panggung, ngelihat kawan-kawan ada di panggung tuh rasanya kok sedih gitu kan ya. Waduh gue harusnya di situ tuh, gue harusnya begini nih. Tapi kan aku ada tanggung jawab. Suatu hari gue lihat temanku mendongeng sangat sederhana. Dia dikelilingi oleh anak-anak. Gue bilang, hey, ini pertunjukan. Ini seni pertunjukan tapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Tapi jangan salah, karena pertunjukan ini untuk anak-anak berarti kau harus punya ilmu tentang anak-anak. Itu yang ada dalam benakku. Itu tahun berapa Mbak In? 2002. 2002, 20 tahun lalu. Kemudian, Bang, aku mau kayak gini.
izin gak izin, pokoknya aku mau izin, aku mau kayak gitu. Oke, nggak apa-apa kata dia. Tapi kalau mau melakukan sesuatu itu harus direncanakan. Nggak boleh cuma intuisi doang. Selama ini kan lu udah latihan, udah panjang begini. Kalau lu mau bikin sesuatu, kata dia, lu harus punya renstra, kata dia gitu kan. Tuh orang kan lo sendiri tuh kalau ngomong SWOT kan gue sampai sakit kepala gue ya. Itu Kita sangat mengakui itu kan gitu. Jadi aku ingat 28 November 2002 itu kami mencetuskan berdirinya komunitas dongeng Dakocan. Beberapa temanku ajak hanya untuk memenuhi quorum sebenarnya ya sampai itu. Tapi teman-teman itu tertarik juga. Kami bikin itu dan langsung menyusun rencana strategis 5 tahun kayak apa, 5 tahun ke depan aku harus fokus seperti apa, 5 tahun ke depannya kami harus bagaimana. Tapi untuk memulai 5 tahun pertama kita harus punya pijakan, Tom. Pijakannya itu adalah riset. Ini kebiasaan ya anak pertanian, jadi by riset itu, by data itu memang benar-benar pijakan utama kita mau ngapa-ngapain itu kan. Karena kemudian aku menyadari bahwa ini bukan sekedar seni pertunjukan, ini adalah gerakan. Ini adalah gerakan keorangtuaan, gerakan pendidikan alternatif. Pada akhirnya aku menyadari itu gitu kan. Ini belum latihan ini Tom, ini sensitivitasku itu cuman karena aku latihan teater tok. Saat itu belum ketemu dengan komunitas bioenergi. Aku belum ketemu bioenergi waktu itu. Jadi memang masih sudah praktisi jalan duluan tanpa pengetahuan keilmuan bioenergi. Aku otodidak, benar-benar otodidak. Hanya mengandalkan rasa empatik dan sensitivitasku. Kontrol itu hanya karena analitik ya, daya analitikku aja gitu kan. Powernya karena memang passionku di situ. Jadi konsep kontrol, power, sensitivitas itu secara konsep, secara keilmuan aku belum tahu sama sekali. Hanya intuisiku. Berarti ini bisa jadi situ, gitu kan. Bisa jadi pijakan kawan-kawan yang mulai ingin berlatih di keilmuan ini pun harus totalitas Mbak Ina. Iya betul, itu power yang luar biasa. Pertama harus cinta dulu dengan apa yang kita kerjakan. Karena kalau lu cinta, mau badan sakit kayak apapun gitu, tiba-tiba terpompa aja Tom. Energi itu terpompa aja, power itu naik aja tiba-tiba. Ketika memulai pertama dongeng itu, aku keliling ke 22 sekolah di Lampung, ke beberapa kabupaten yang terdekat ya. Kemudian sambil menyebar kuesioner, aku butuh data. Bagaimana kedudukan dongeng di mata anak-anak dan guru dan orang tua. Sampai sedetail itu. Itu menurutku adalah caraku mengontrol. Mau kemana aku ke depan. Karena aku punya 5 tahun pertama, 5 tahun berikutnya dan 5 tahun berikutnya lagi gitu. 15 tahun renstra itu udah kesusun gitu kan sama teman-teman. Kalau secara total sudah kemana aja Mbak Yin? Atau daerah mana saja yang sudah pernah diteliti? Saya ingat kan Papua udah pasti. Itu kayak termasuk diundang abang waktu itu, diundang abang Faisal ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu kan memang untuk mengajarkan kawan-kawan di sana cara mendongeng ya. Ya, teman-teman Babin Kamtipmas, Babinsa gitu kan, karena itu kerjasama juga ya sama Polri dan ABRI kita ya gitu ya, sama TNI kita gitu. Jadi ada di beberapa wilayah itu teman-teman dari TNI itu juga ikutan untuk ikut bisa mendongeng buat anak-anak. Berapa lama dulu? Aku di Papua. Di Papua tuh sekali jalan sekitar 20 hari lebih deh. Baru balik. Dan itu tahun depannya lagi 20 hari lagi gitu. Itu kalau nggak ditelepon anak gue nggak balik. Diperintah suruh pulang doa. Ampun. Karena gue waktu itu sempet inget obrolan dari Mbak In, kemudian almarhum Abang Ivan. Dan memang Mbak In dan almarhum Bang Ivan ini termasuk sosok orang tua yang jadi panutan gue juga Mbak. Ya, karena di sudut pandang gue Mbak In ya, Mbak In dan almarhum Bang Ivan itu sangat berhasil dalam mendidik anak, memberikan mereka ruang, memberikan mereka kebebasan untuk menyalurkan ide kreativitas, kemudian minat bakat mereka mau kemana. Bahkan yang gue salutnya ini, Mbak In ataupun almarhum itu sampai menyempatkan waktu nganter anak-anak ini mau kemana kayaknya. Itu kenapa Mbak? Di saat orang tua yang lain mungkin sibuk
urusan kerjaan. Sebenarnya itu Sibuk gara-gara cari uang. dongeng. Oh, dongeng itu. Gara-gara dongeng juga. Jadi ketika nyemplung di dunia itu, terus kemudian gue sadar aku tidak punya satupun ilmu pendidikan dan ilmu psikologi untuk menyelami dunia dongengnya anak-anak. Apa yang gue lakukan? Gue kuliah lagi. Gue kuliah lagi psikologi walaupun tidak gue selesaikan ya. Aku pingin banget dapat secara keilmuan itu dapat gitu. Jadi pijakanku itu bener-bener ajak. Aku nggak ngawang-ngawang. Bagaimana menyusun sebuah dongeng untuk anak, bagaimana itu nanti bisa mempengaruhi apa yang akan dia lakukan di masa depan. Pesan-pesan yang ada di dalam dongeng itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ternyata itu butuh ilmu, Tom. Jadi memutuskan untuk kuliah di psikologi karena aku tamatan dari pertanian. Ilmu pertanian. Almarhum Bang Ipan dari juga pertanian juga ya. Jadi benar-benar bingung kita kan mau gimana nih, gue harus gimana gue harus ngomong sementara gue nggak punya ilmunya. Jadi gue memutuskan untuk oke deh, gue kayaknya harus investasi di pendidikan nih. Akhirnya aku kuliah di psikologi 6 semester, gue dapet nih ilmunya. Udah saying goodbye bye gitu kan ya. Jadi yang dikejar gak ijazah yang bukan, aku tidak mengejar ijazahnya. Aku benar-benar nanya sama dosenku, aku ini begini. Banyak diskusi dengan mereka dan beberapa dosen juga sering ketemu di lapangan gitu kan. Mbak lu mau ngapain? Aku cuma dapat ilmu, gue bilang gitu. Udah. Terus ketika sudah dapat itu ramuan dongengku mulai berubah, Tom. Aku mulai dapat banyak. Oke, untuk cerita yang begini ternyata tidak cocok dengan anak usia segini. Ternyata pemetaan juga berarti. Pemetaan, aku melakukan pemetaan cerita. Berarti cerita-cerita rakyat Indonesia ini harus ku revitalisasi. Sebab untuk usia segini nggak cocok. Dia akan error di bagian tangkapan moral kepada anak-anak. Kayak gitu, Tom. Jadi tidak semua cerita cocok untuk anak kecil. Tidak semua cerita itu cocok untuk anak usia 6 tahun ke bawah. Tidak semua cerita itu cocok untuk anak usia 2 tahun ke bawah. Tidak semua cocok untuk 7 tahun ke bawah. Tuh enggak gitu. Cerita Malin Kundang yang sering kita dengar dulu ternyata itu tidak cocok untuk anak usia 7 tahun ke bawah. Nah, terus kalau untuk di ini Mbak In mulai mengenal bioenergi. Nah, kalau dari podcast minggu lalu kan diajak sama Bang Neri. Ada yang unik sebenarnya. Jadi ketika 5 tahun sudah aku ndirin dongeng, aku mulai kalau ini sebuah gerakan, berarti aku harus melebarkan apa yang menjadi tujuan gerakan ini, visi gerakan ini. Mulailah aku menyusun kayak semacam kurikulum gitu untuk mengajarkan ini kepada guru. Jadi aku trial by error dan salah satu materinya adalah kayak materi meditasi, tapi sebenarnya bukan meditasi ya, karena aku nggak paham dengan meditasi. Hanya ingin gini, aku melihat banyak guru yang kemudian menjadi error di dalam dia mengajar, ternyata membawa sampah dari alam bawah sadarnya akibat peristiwa masa lalu dan lain-lain, atau peristiwa kekacauan dia di rumah hari itu, sehingga yang jadi korban adalah muridnya. Jadi memori dia tersalurkan ke anak didiknya. Ke anak didiknya, makanya dalam analisaku bahwa ini harus dibuang nih sampah ini dan mereka harus bicara dengan dirinya sendiri. Baru itu doang, Tom. Bicara dengan dirinya sendiri dengan cara duduk bersila. Ayo kita masuk, atur napas, perhatikan napas Anda. Aku mengenal preparation di latihanku untuk latihan teaterku. Ketika aku mau membaca puisi, aku selalu melakukan preparation, persiapan dengan duduk diam hening memperhatikan nafasku. Itu tok katanya. Apa bedanya sama meditasi? Ketika ikut latihan meditasi pun sebenarnya enggak, Bang, gua enggak ikut, lu aja. Enggak mau lu ikut katanya gitu. Biar gua ngerti gitu kan katanya. Blok mental juga berarti dulu. Iya, aku sempat blok mental juga. Apain sih gitu kan. Nanti gue ketemu yang aneh-aneh fenomena, gue enggak mau gitu kan. Akhirnya ketemu titik mulai mau. Nah, begitu ikutan, begitu ku dengar polarity proses, kita ngobrolin soal bagaimana paradigma berpikir, wah cocok nih, gue hobi banget sama buku-buku begini, dan kebetulan aku membacakan buku-buku yang seperti itu hanya untuk menyiapkan dongengku. Kupikir, waduh ini bagus nih untukku.
dan untuk guru-guru. Gua waktu itu teringat ini Mbak. Jadi sempat gua tanya ke Mbak In terkait masalah cara untuk mendidik anak ya. Kemudian kan yang gue ingat obrolan waktu itu sebenarnya waktu yang paling baik, tepat untuk berinteraksi dengan anak sebenarnya adalah 5 atau 10 menit sebelum dia tidur. Kalau kita mau kasih dia pesan-pesan yang gimana gitu. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan konsep keilmuan di bioenergi itu kenapa Mbak In? Kok harus dia sebelum tidur nih? Ya, ternyata di sebelum tidur anak itu kan ada posisi-posisi gelombang otak manusia. Kondisi beta itu ketika kita sedang riuh rame aktivitas harian kita itu kita berada di kondisi beta. Otak kita berada di situ. Kemudian alfa itu ketika kau itu menuju masa mau tidur, ngantuk, tapi belum lelap ya, belum kelelap ya. Ngantuk itu posisi yang tenang banget kan. Tenang, dan itu posisi meditasi ya. Posisi alfa itu menuju meditasi. Theta itu udah sleep. Delta tuh udah deep sleep banget, berarti sekali ya. Urutannya beta, theta, alfa, theta dan delta. Ada lagi aku lupa satunya. Aku lupa itu. Oh, berarti Mbak In ngambil sebenarnya dari mempelajari terkait masalah gelombang itu tadi, makanya disimpulkan saat 10 menit sebelum anak tidur itu kan dia udah kriep tuh ya. Makanya jangan biarkan anak kita itu tidur di depan televisi, Tom. Nah, karena kita nggak pernah bisa kontrol apa yang keluar dari tontonan yang di depan televisi, apalagi sinetron misalnya. Itu bahaya, Tom. Karena memang satu, anak itu sangat cepat menyerap. Dia tuh kayak spons ya. Anak tuh seperti andainya di bawah usia 5 tahun, 6 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah, anak tuh spons. Yang kau kasih apapun dia pasti akan terima. Bayangkan. Kita juga harus pintar milah kata-kata kita dong, jelas banget Tom. Jelas banget. Kontrol kita itu di situ sebenarnya. Saya dulu dikasih 4 buku sama Mbak In, baru dibaca 1 kayaknya. Itu bukunya amazing, tapi ya baru sekedar ngontek isi bukunya aja Mbak, belum sempat baca. Tapi ya sangat keren. Di satu sisi memang mungkin berawal dari otodidak, kemudian berawal dari totalitas, akhirnya memang menemukan itu passion Mbak In. Jadi semakin dikembangkan, ketemu dengan keilmuan bioenergi ini juga banget, Om. Makin lengkap Mbak In. Makin lengkap. Dan aku ngerasainnya gini. Ketika misalnya melakukan pelatihan, menjadi trainer di sebuah pelatihan, aku sendirian menghadapi 50 orang yang isi kepalanya itu macam-macam. Itu kalau gue nggak latihan meditasi hancur gitu, asli. Berarti pasti selesai. Butuh power banget. Aku butuh power sekali untuk disupport, power yang luar biasa untuk mengajak untuk mengajak orang-orang yang ada di dalam pelatihan itu memperhatikan apa yang kubicarakan. Setidaknya itu mereka apa yang kusampaikan, powerku tuh sampai gitu masuk. Dan aku juga harus sensitif kan lihat mereka. Kalau misalnya, ternyata nih udah pada ngantuk nih, gue harus kasih apa nih supaya gak ngantuk? Power gue mesti gue tambah atau gue tambah itu dengan cara gue meningkatkan dengan permainan, kayak gitu. Kan berarti kan awal tadi blok mental nih Mbak In. Iya betul. Blok mental kan termasuk agak lama tuh terkait masalah keilmuan bioenergi dan lainnya. Sampai akhirnya Mbak In jadi open minded, kemudian menerima segala keilmuannya. Karena triggernya tadi kan bicara terkait masalah paradigma berpikir, kemudian konsep kesadaran. Ada pengalaman yang berkesan nggak ketika belajar bioenergi Mbak? Atau mungkin saat meditasi atau apalah? Apa ya? Itu kalau meditasi itu cara ketemu fenomena-fenomena yang aneh-aneh gitu ya. Karena deep tadi. Karena deep tadi kali ya. Tapi gue nggak tidur ya, Tom. Gue nggak tidur. Gue berada di posisi alfa itu ya, dan mengikuti instruksinya dari dari Bang Faisal kan. Gue mengatur itu. Mungkin karena ini juga ya, karena gue sering melakukan itu dulu di masa gue latihan teater itu, preparation yang menurut kami itu juga kan udah membawa kita ke kondisi hening ya, sering bicara dengan diri sendiri untuk tahu di mana kita saat ini gitu kan,
untuk nggak menjadi sombong ketika kamu sudah berada di puncak kejayaan. Mungkin itu kali ya yang ngebawa aku lancar-lancar aja sih di meditasi gitu. Dan aku nggak tertarik dengan kanuragan dan segala macam itu, Tom. Aku dari dulu tidak tertarik dengan. Berarti kita sama Mbak Ida. Aku nggak tertarik. Aku tuh tertarik dengan paradigma berpikirnya itu bisa dibentuk dengan berlatih. Berarti Mbak meditasi. ini termasuk salah satu contoh penjelasan di diagram paradigma berpikir yang waktu itu sempat kita bahas ya, kalau nggak salah dia dari usia berapa sampai dengan berapa dengan cara pengalaman tadi itu kan. Nah, kalau ini kan Mbak In kan bisa dibilang terkait masalah dongeng, puisi itu kan sudah sangat menguasai lah. Hal lebih atau mungkin pengalaman lebih yang Mbak In dapetin ketika berlatih bioenergi ini dengan sebelum berlatih itu apa? Ada. Kalau di kegiatan yang kulakukan kayak dongeng aja ya. Di Papua itu aku keliling ke pegunungan tengah tempat daerah-daerah konflik. Daerah-daerah konflik. Bang Faisal ini banget deh kayaknya ya. Senang bener deh. Seru deh kayaknya. Gue ditaruhin di situ. Untung ada abang gitu kan yang dan pakai rompi ya? Gue pakai rompi anti peluru coy gitu kan. Sambil tengok bang, kira-kira bang. Udah diam tenang kata Bang Faiz kan. Itu apa Pak gitu kan kita tanya gitu kan. Itu kok bukitnya kok dibakar-bakar. Iya. Kemarin habis upacara itu ada KKB nembakin. Aduh buset dah nggak jadi gue lepas. Tapi kan dengan ketakutan yang kayak gitu kan, aku butuh power untuk pompa powerku karena ada anak-anak yang mau dengerin dongengku. Kalau aku sendiri tidak punya power, lemes, celakalah pergilah orang itu kan, nggak akan mereka dengar gitu. Oh berarti kerasa benar. Kerasa banget. Masalah power itu tadi kerasa banget aku untuk selalu bisa pompa power dan selalu full power ketika melakukan training, ketika melakukan dongeng gitu. Bayangkan aku harus ngajarin polisi yang aku ajarin itu, polisi dan tentara di perbatasan, teman-teman yang tiap hari itu ketemu dengan para penjahat dan jadi bukan ngajarin menembak, bukan ngajarin push up nggak mainnya, ngajarin mereka ketawa jadi anak-anak. Bayangin loh, kalau aku nggak punya itu, tidak punya kapasitas keilmuan dari bioenergi tadi, aku nggak mungkin bisa ngatasin teman-teman polisi itu. Setidaknya aku menjadi underestimate terhadap diriku sendiri. Waduh, buset nih, bisa nggak ya? Nah, dengan aku latihan dan kemudian, udah, blank aja deh. Pokoknya kita positif aja. Powernya harus ditambah, lebih tinggi dari power mereka, gitu kan? Nah, tiap latihan 30 polisi, cuy. Mbak, kalau itu kan mungkin kalau kita bicara masalah kawan-kawan yang sudah dewasa, cara bangun konektivitasnya mungkin agak enak lah ya, karena kan mereka juga secara konsep berpikir sudah lumayan kompleks juga. Yang saya penasaran ini anak-anak. Nah, gimana caranya nih? Mungkin kan ini bisa kita ambil keilmuannya juga, saya, kawan-kawan yang lain. Jadi kan bicara orang tua ini kan tidak hanya sebatas ketika kita masih punya anak kecil, tapi ketika kita sudah tua pun kita pasti menganggap itu anak-anak kita. Betul. Nah, cuman yang tantangan awalnya membangun konektivitas dengan anak tadi tuh Mbak. Gimana tuh Mbak? Harus diingat yang pertama, anak-anak bukan orang dewasa mini. Gimana tuh? Kan kita selalu menganggap anak-anak itu serba bisa. Menganggap bahwa mereka tuh udah bisa berpikir abstrak seperti kita. Ya belum lah. Kau pernah jadi anak-anak tau? Pernah. Aku pernah jadi anak-anak. Semua teman-teman kita pernah jadi anak-anak. Anak-anak pernah jadi dewasa? Belum. Jadi kita harus turun ke masa mereka. Berarti memposisikan kapasitas kita ke dunia mereka. Ke dunia mereka. Tapi kesadaran kita tetap sebagai kesadaran orang tua, orang dewasa gitu. Caranya Mbak In. Nah, yang pertama adalah kenali dulu apa sih ciri-ciri seorang anak usia sekian, karena butuh ilmu ya. Kontrol tadi itu kan keilmuan ya. Kalau menurutku ya, dalam kehidupan dalam kehidupan karir kita, ketika lu membangun karir, maka kontrol. Ketika kita latihan meditasi, yang dimaksud dengan kontrol adalah bagaimana kita menguasai
apa yang kita kerjakan. Bener nggak? Benar. Sehingga kita bisa tahu nih, oh kelemahan gue di sini harus gue tambah nih, ya kan? Nah kalau bagiku, ketika aku mendongeng, aku harus tahu dulu audiensku umur berapa nih. Berarti ada riset dulu. Dan gua riset dulu umur berapa nih sekian, aku udah tahu. Oke, anak usia sekian sampai sekian, berapa jumlah anaknya? Baiklah, berarti aku harus melakukan trik yang seperti ini. Tidak boleh trik yang diam, karena ini anaknya rame. Aku harus lebih aktif dari mereka supaya mata mereka tidak ngantuk. Anak-anak pandangan mata itu kan cenderung lebih mengantuk ketika objek di depannya diam. Ya. Maka aku harus bergerak. Nah itu kan keilmuan, Tom. Keilmuan yang kuanggap sebagai kontrol diriku terhadap apa yang kukerjakan. Kemudian aku juga harus tahu usia sekian anak-anak menyukai dongeng yang seperti apa. Berarti kan aku harus punya keilmuan tentang bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana kognitifnya anak di usia sekian, bagaimana ciri-cirinya. Nah itu yang kupelajari lebih dulu. Enggak ujuk-ujuk gue dongeng gitu, enggak gitu. Kalau gue sendiri kan coba bangun atau cara pendekatan ke anak main ya. Cara gue sih kayak gue coba untuk bangun konektivitas dengan anak. Gue coba buat diri gue dengan anak-anak itu selalu terhubung. Jadi ketika mereka ngerasa sedih, gue kerasa nih. Atau mungkin di saat semisal si ibu ini marahin dia, gue masuk ke anak. Gue coba untuk elus-elus punggung dia, gue peluk dia. Itu yang gue lakuin, Mbak. Nah tapi kan gue bicaranya kan dengan 1 atau 2 anak nih. Nah kalau Mbak In kan mendongeng nggak mungkin cuma 1 atau 2 anak, bisa jadi puluhan. Makanya kan kita harus menarik semua perhatiannya itu tersedotnya sama kita kan. 1, lu bayangin berapa power yang harus gue kerahkan kan, supaya termagnet gitu. Magnetnya itu jadi ke kita semua. Artinya powerku harus lebih di atas mereka. 1. Yang kedua, sensitivitas. Aku bisa saja mendongengkan sesuatu dengan segala macam emosi yang gue punya. Menangis yang menggerung-gerung, tertawa yang luar biasa. Tapi apakah pas? Karena tujuanku mendongeng itu kan mau memasukkan pesan sepanjang cerita. Apabila ada anak yang trauma, apakah dapat pesan itu disampaikan kepada mereka? Artinya aku harus sensitif terhadap emosi mereka. Itu yang kukerahkan, sensitivitas dalam diriku yang kulatih di dalam bioenergi. Power, sensitivitas, kontrol. Kau harus tahu nih, kalau anak-anak udah mulai bosan, berarti gue harus mempercepat ceritaku supaya cepat selesai. Atau setidaknya aku udah tahu nih, takaran gue harus kontrol cerita gue selesai di 10 menit atau 15 menit, nggak boleh lebih. Kalau nggak bubar ya anak-anak. Energiku nggak akan sebesar itu menahan mereka sampai 1 jam. Nggak mungkin. Jadi CSP sendiri di dalam dongengnya begitu. Yang unik dibaca puisi, Tom. Nah ini lebih unik lagi nih. Gue kulik-kulik, waduh ini ilmu ya. Ini isinya jadi, ilmu semua ini. Dalam pembacaan puisi, seorang pembaca puisi itu cenderung mengikuti intuisinya. Tapi dia lose control. Jadi kan sebuah puisi itu diciptakan oleh penyairnya. Pasti menitipkan emosi yang luar biasa. Kegalauan, keharuan, rasa marah terhadap kondisi sosial, kesedihan terhadap kematian dan lain-lain. Puisi itu isinya itu, Tom. Rata-rata tuh isinya itu. Ketika sensitivitas lu tidak terkontrol, maka lu akan membacakan puisi dengan lebay dan menggerung-gerung. Ketika kau tidak terkontrol, powermu tidak terkontrol. Ketika membaca puisi, kau akan meledak-ledak luar biasa. Gak kena rasanya. Ketika kontrolmu terlalu mendominasi, lu gak akan sanggup mengeluarkan emosi. Malu kayak gini, jelek gak ya? Nah yang lebih unik lagi ada. Gimana? Lebih unik lagi ada. Ketika kau tidak bisa mengontrol emosimu, maka pembacaan puisimu akan monoton. Dongeng udah, puisi udah, parenting udah. Kayaknya kita balik penanya aja lah. Gua ini
kalau di sebelah Mbak ini kerasa banget powernya. Jadi Gue lagi sakit. posisi sakit aja gue ini ketularan Mbak. Gue ketularan aura positifnya, gue ketularan muatan-muatan positifnya. Jadi energi Mbak In, gue sangat kerasa ketika Mbak In ini kayaknya happy banget nih. Karena ngomongnya ini gue rasanya happy banget ngejalanin ini. Aneh mungkin ya, apa namanya, bioenergi itu kemudian jadi apa? Sesuatu yang mendukung sangat menurutku di karirku ya, di apa yang ku kerjakan, passion yang ku kerjakan. Itu cukup aneh sih. Berarti kalau kita ini bioenergi ini berlaku untuk semua bidang ya. Semua bidang. Kemarin Bang Neri keluar masuk desa. Ya. Mbak Iin di dunia parenting, dongeng dan sebagainya. Aku pun juga keluar masuk desa. Untuk jadi trainer itu gitu. Terus sebelumnya Bang Faisal juga dengan pengalamannya juga, dengan dunia kerjanya juga. Oh, nah ini Mbak Iin. Ya. Ada satu pertanyaan dari Mas Muhlasin nih, ketua S3 Sumbaksel. Nah, Mas Muhlasin ya. Kemarin itu ya Mas Muhlasin. Iya, yang kemarin. Mbak Iin, gimana sih metodenya bercerita yang lucu dan pendengar bisa tertawa? Nah ini kayak jangan-jangan Mas Muhlasin ini dengan Mbak Iin cerita sambil ketawa nih. Teknisnya Mbak, atau mungkin bisa dijawab Mbak Iin ini pertanyaan dari Mas Muhlasin. Apa yang mau diceritakan kalau nggak ada ceritanya? Ya, artinya Mas Muhlasin, ketawa atau enggak ya tergantung ceritanya lah. Kalau pas cerita dongengnya sedih, masa mau ketawa? Saya ketawa gitu kan, enggak gitu. Jadi artinya pilih dulu cerita yang lucu, atau yang menurut kita ini bisa mengajak anak-anak tertawa, atau mengajak teman-teman anak-anak SMP atau SMA tertawa. Tapi sebenarnya satu cerita itu biasanya tuh kompleks ya emosinya, ada ketawa, ada sedihnya, ada marahnya, ya namanya lakon kan. Pasti kompleks lah di situ. Nah, gimana caranya bisa ngajak mereka tertawa? Ya si pendongengnya nggak boleh merasa lucu, tidak boleh merasa-rasa lucu. Ini merasa lucu, tapi dia memang harus menjadi lucu. Itu beda loh Tom. Merasa lucu dengan menjadi benar-benar lucu karena memang paham dengan cerita itu beda dengan hanya merasa-rasa lucu. Jadi kalau aku tuh biasanya tuh gini. Aku tuh kalau cerita, yang pertama aku lakukan adalah memahami dulu itu cerita. Aku tuh nggak pernah hafal Tom dengan kalimat-kalimat dalam cerita. Gue paham dulu jalan ceritanya, kelar, udah gue modifikasi. Dengan bahasa yang lebih kekinian. Dengan bahasa yang lebih kekinian, lebih dimengerti anak-anak. Terus kemudian aku menyatu dengan cerita itu, being to be dicerita gitu. Ini Mas Muhlasin waktu itu sempat tanya kayak kalau mau ngundang Mbak Iin mengajarkan mendongeng siap. Mbak Iin siap Pak Ketua untuk diundang ke sana. Yang penting jadwalnya nanti disesuaikan. Aku kontekstualkan dengan perkataanku terhadap anak yang trauma tadi ya. Kontekstualnya adalah ketika si pendongeng tidak punya kontrol terhadap sensitivitas yang ada di dalam cerita, maka bisa saja dia mengeluarkan power yang berlebihan, menangis yang berlebihan, kasihan ibu ya, lebay, dan akhirnya kan karena itu emosi kan nyamber Tom. Akhirnya anak kena. Ada yang menangis juga ikut-ikutan, ada yang takut karena waduh ibu ini kenapa? Akhirnya trauma kamu dengar dongengnya. Nah, disinilah fungsi kontrol si pendongeng. Dia tahu takaran emosinya seberapa yang harus dia keluarkan untuk anak usia sekian. Jadi kayak di situasi ambang gitu loh Tom. Kalau kita cerita tentang cerita yang serem, dia harus ada yang lucu-lucunya. Gimana ya caranya ya? Itu ramuan itu gue temukan setelah bertahun-tahun sih. Berarti kalau ngebuat sambal harus tahu cabenya berapa, garamnya berapa. Iya betul. Terasinya seberapa banyak. Kalau kebanyakan terasi kan jadi nggak enak. Kebanyakan cabai jadi terlalu pedas. Gimana Mas Imam? Jadi maksud itu traumatiknya itu kontekstual dalam mendengarkan cerita dongeng Mas Imam. Kalau dia
anak yang trauma dalam kehidupannya, itu ada lagi konteksnya gitu. Kalau yang kayak gitu, ya memang harus dibawa ke psikolog, harus dibawa ke orang yang ahli dan paham sekali melihat gejala-gejala traumatik pada seorang anak. Dan aku nggak punya SIM-nya itu, nggak punya surat izin mengevaluasi. Aku bukan psikolog, temanku psikolog banyak, nanti aku kenalin kalau memang ada. Mbak, ini satu pertanyaan dari Mas Eka nih. Mas Eka ini pertanyaannya, maaf mau tanya, bagaimana mengontrol anak-anak yang ketergantungan dengan HP? Sudah dilarang pun masih nyari-nyari HP, karena lingkungan teman-temannya juga semua seperti itu. Ini kayaknya saat ini nih jadi permasalahan hampir semua orang tua nih Mbak In. Yap. Satu, mungkin ketika orang tuanya dia merasa sibuk dengan pekerjaannya, Anaknya dikasih. biar anak gak nangis dikasih handphone. Artinya kalau kita lihat Jawa kan salah orang tuanya Ya, sebenarnya. emang salah bapak ibunya itu. Nah, silakan dijawab Mbak. Cara mengontrolnya gimana Mbak? Oke, Mas, aku cerita halo Mas Eka, salam kenal. Aku cerita pengalamanku aja ya. Kalau di rumahku, waktu mereka belum usia SMP, aku nggak kasih mereka HP punya mereka. HP itu milik bersama. Ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya. Jadi ketika dia bilang, aku mau punya HP sekarang, enggak, buat apa? Kadang-kadang kan kita tidak bisa menerangkan kepada anak-anak alasan logis dari permission, dari dibolehkan atau tidak. Nah biasanya orang tua ini kalah dengan tingkah laku anak yang luar biasa itu, merengek, ya enggak, menangis, karena nggak mau repot, itu dikasih. Sebenarnya semua berawal dari nggak mau repot itu. Karena tidak mau repot, itu dikasih. Itu awalnya sekali. Tapi kalau dia udah kecanduan, yang harus tegel-tega kita, nggak perlu memukul, nggak boleh. Tidak perlu memukul, tapi kejem. Kejem, mau dia nangis, mau dia tantrum, HP-nya pegang. Nggak boleh. Pasti dia meki-meki, gulung-gulung, capek sendiri, udah biarin. Nanti kalau dia udah ini, pegang. Kalau dia teriak-teriak itu pegang, elus-elus aja. Dadanya, kepalanya, punggungnya. Sampai dia tenang. Kan capek sih Tom nangis terus itu. Sekali dia pikir dengan gaya seperti ini gue gak bakalan bisa nih. Yang kedua, dia pasti akan coba lebih dahsyat Tommy. Nangis ya? Luar biasa. Anak-anak itu cerdas luar biasa. Jangan sampai kalah dengan anak Anda. Dia pasti akan meminta lagi. Tetap enggak. Tetap. Ini sudah jam segini. Boleh mainnya dari jam segini. Berarti kita harus Enggak perlu harus pakai urat-urat segini ya. Harus disiplin di Disiplin diri kita juga sendiri. di diri Ya? kita dulu, di orang tuanya. Sebagai orang tua ya. Nangis biarin. Tantrum biarin. Pegang gitu aja gitu. Aku pernah kok ngeliat temanku yang psikolog, anaknya tantrum di tengah pasar. Dia santai mukanya, pegang. Oke. Dielus-elus sampai akhirnya anaknya tenang sendiri karena capek. Besoknya dia tahu, oh iyalah kayak gitu gagal terus capek aja gue, nggak bakalan, ya sudahlah, lupa. Dan ingat yang namanya anak-anak itu punya pusat perhatian itu sangat rentang waktu itu sangat sedikit Tom. Sangat sedikit. Jadi kalau misalnya dia itu marah karena tidak diberi HP, ketika dia sudah menangis biasanya sudah lupa. Jadi jangan kalah dengan anak-anak. Ya. Saya masuk ke pertanyaan dari Mbak Ihda nih, dari Lampung Barat. Gimana caranya sebuah dongeng bisa membuat anak-anak cerah atau minimal meminimalisir bullying di sekolah nih Mbak. Nah ini termasuk problematika sekarang nih Mbak, masalah bullying. Bully itu kan budaya yang diciptakan. Jadi karena terbiasa dianggap main-main aja gitu, sehingga itu jadi budaya. Alah gitu aja. Kalau di pengalaman teman-teman guru yang sering ngobrol dengan aku gitu ya, dan ini juga yang kita terapkan di anak-anakku di rumah. Pertama itu pilih dongeng yang pesan nilainya itu tuh
membawa anak-anak pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Membawa anak-anak pada rasa tanggung jawab terhadap sesama, dirinya, dan lingkungan sekitarnya. Sebenarnya kan nilai-nilai dalam cerita dongeng itu juga kan adalah nilai-nilai yang relate ya dengan kita, dengan bahasa yang sangat sederhana, cerita-cerita yang sangat sederhana itu bisa. Tapi memang nggak bisa Mbak Ida. Seperti beli tempe, hari ini cerita, besok mereka nggak ngebully. Nggak bisa kayak gitu. Dan nggak bisa juga dikasih ancaman. Nggak bisa juga dikasih ancaman. Anak-anak sama seperti senamnya Mas Ori. Ya kan? SK. Senam kecerdasan. Senam kecerdasan itu kan diberi kepada anak-anak yang notabene nakal ya. Iya. Dalam tanda petik nakal. Anak-anak yang nakal biasanya, ini kalau aku nggak salah ya, biasanya itu amigdalanya itu persentase amigdala yang harusnya cuma 10%. Amigdalanya apa nih Mbak In? Amigdala Mungkin itu yang nggak tahu nih. amigdala itu ini apa namanya? Otak belakang. Otak belakang. Yang kalau Allah itu ngasih, Tuhan itu ngasih, fungsinya amigdala itu cuma dikasih 10%. 10% aja untuk bekerja di keseluruhan cara kerjanya otak kita. Ketika anak-anak selalu dihadapkan dengan kekerasan, selalu dihadapkan dengan hukuman, selalu dihadapkan dengan pertengkaran-pertengkaran yang dia lihat dan dia alami, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah bahkan, intimidasi verbal maupun non-verbal dari guru, itu percaya aja amigdalanya akan meningkat. Bahkan lebih Persentase 10%. iya. Anak yang sering main game kekerasan, amigdalanya akan meningkat. Dan itu kalau terus-menerus maka muncullah sikap-sikap agresi. Kenapa? Karena amigdala itu tempatnya power. Amigdala itu tempatnya power. Amigdala itu membuat kita punya kemampuan untuk bertahan hidup, Tom. Jadi Tuhan tuh udah benar-benar kasih kombinasi ya. Amigdala, lobus frontal, dan kemudian otak depan ini kan untuk menganalisa. Lobus frontal itu tempatnya kita sensitivitas. Amigdala itu untuk power. Kalau power lu kelebihan, dia menekan yang lainnya. Di otak kan kayak gitu, dia menekan yang lainnya. Maka 100%-nya otak kita itu enggak lagi seperti halnya yang Tuhan kasih. Jadi yang 10% ini bisa naik. Dan itu membuat anak-anak menjadi lebih agresif. Bullying itu kan termasuk salah satu perbuatan agresif. Dan ini menjadi budaya dan sudah berbudaya. Maka tidak efektif memberi efek jera pada anak bullying. Karena itu cuma sekali. Dia takut ada bu guru, nggak ada bu guru, lanjut. Itu pengalaman. Itu pengalaman begitu zaman juga. sekolah. Jadi apa yang harus dikasih sama anak-anak yang begitu? Rajin-rajin didongengin, rajin-rajin dibelai, rajin-rajin anak pinter, rajin-rajin dipuji. Karena dia butuh itu, butuh siraman kasih sayang, sama kayak senam SK. Maka itu mungkin bisa dikaitin di SK itu Mbak Ihda kan ada beberapa gerakan yang fokusnya itu dia lebih banyak dikontrol ke atas ya. Jadi itu kaitannya dengan tenggorokan, kemudian ajna, mahkota, dan ada satu gerakan pun di bagian otak belakang itu. Nah, ini belakang ini kan yang tulang belakang ya, nyambungnya ya, langsung ke tulang ekor kan? Iya. Makanya tadi dia benar-benar dapat support power. Dapat support power dia. Itu Mbak Ihda semoga menjawab untuk pertanyaannya. Mbak, gua terakhir nih Mbak. Ini yang gua tadi sedikit pernah error ya. Itu yang sedikit tadi gua jeda nih Mbak. Kalau gua ngobrol di sini gua kerasa power yang Mbak ini. Walaupun kondisi sebenarnya badan nggak fit, tapi kan kapasitas power Mbak ini bukan yang nggak fit, tapi secara kapasitasnya makin besar sebenarnya kan. Bahkan gua beberapa statement Mbak In tadi itu gua sampai merinding sebenarnya. Gue kerasa ini bener-bener memang dari hati nih, Mbak In ngejalaninnya dari hati, makanya gue kerasa.
errornya tadi, Pak. Gue yakin nggak mungkin kalau kita bicara orang itu nggak pernah dalam kondisi error. Sering gue error, Sering. Sering. Mungkin karena powernya kelebihan itu ya. Jadi pingin semuanya tuh perfect gitu kan. Ya tapi kalau udah error gitu ya beberapa setahun belakangan ini gue error banget kan. Sejak abang meninggal itu kan aku dapat pengalaman ilahiyah yang luar biasa gitu, mengantarkan dia pergi, mengajak dia meditasi sebelum dia meninggal, menuntun dia untuk membaca syahadat gitu. Itu kan pengalaman ilahiyah yang luar biasa. Tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan, itu bukan meditasi cuy, itu kenyataan, nggak bakal pulang gitu kan. Nah, itu errorku panjang, lama sekali. Sampai sekarang ya masih, Mbak ya? Masih, sekarang tuh masih tapi agak sudah mulai tapi aku udah mulai agak stabil. Ya, salah satunya yang kulakukan adalah memaafkan diriku. Meminta maaf pada diriku sendiri aja. Itu termasuk yang bagian sulit, Mbak ya? Memaafkan diriku, menerima bahwa aku adalah orang error yang dan mulai lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu menjadi passionku. Halo Bang. Bang, ini sebelum kita closing, Bang. Jadi kan kita bicara di sini kan malam ini sedikit mengulik terkait Mbak Iin, pengalaman beliau di masalah mendongeng, parenting, kemudian puisi. Kemudian tadi Mbak Iin juga sempat cerita pengalaman belajar dan dipimpin meditasi sama Bang Faisal dan almarhum Bang Ipan. Nah, kita pengen sedikit statement dari Bang Faisal, mungkin pengalaman Bang Faisal dulu dengan Mbak Iin atau Bang Ipan, atau mungkin keterkaitan versi Bang Faisal nih, konsep keilmuan bioenergi dengan keilmuan parenting dan lainnya. Karena ternyata di sini nih bioenergi, RTD itu sangat berkaitan dengan semua bidang keilmuan, Bang. Ingat saya Mbak Iin itu kurang lebih 2011 ya. Iya betul Bang, 2011-an. Mulai sering main ke rumah itu di akhir-akhir 2011 begitulah. Akhir-akhir 2011. Kemudian saya Mbak Iin terutama Mas Ivan almarhum juga kan. Jadi karena kita kan rumah deketan. Kadang saya main ke rumah, kemudian ya atau Mbak Iin atau Mas Ivan juga di lain waktu hari rutin malam Sabtu juga sering datang ke rumah juga. Dan memang ada titik temu dalam proses pelatihan karena take and give-nya besar. Pertama saya juga banyak belajar, betul kan anak-anak saya waktu itu masih ya kecil lah ya, anak saya yang paling kayaknya baru-baru lahir lah kayak gitu. Jadi di satu sisi saya banyak mendapatkan masukan terkait dengan parenting. Di sisi lain saya juga menemukan bahwa katakanlah konsep bioenergi itu ternyata memang saling bereksistensi ya, mulai dari karena konteks pertumbuhan aura, kemudian konsep power, sensitivitas dan kontrol. Kemudian yang paling utama sih sebetulnya kalau menurut saya yang paling koneksi itu dalam hal proses-proses pembelajaran. Jadi dalam konteks proses-proses pembelajaran itu saya juga menyadari benar bahwa karena kan kayak dalam pembelajaran itu dulu saya ada pemahaman yang saya tahu tapi tidak cukup memahami kenapa gitu ya. Seperti saya menyadari bahwa latihan di RT
ERTD itu khusus untuk meditasi mungkin diarahkan setelah di usia 17 tahun. Kemudian di bawah itu mungkin kita latihan senam atau pernapasan. Dari Mbak In dan Mas Ivan, saya juga menyadari bahwa ternyata pembelajaran itu harus ada fungsi-fungsi motorik, ada fungsi afektif, ada fungsi kognitif. Itu saya dapatnya dari Mbak In, dari Ivan, seperti itu. Oh iya, ternyata memang yang pertama harus kita pahamkan, kita latihkan itu fisiknya dulu, fungsi motoriknya, fungsi afektifnya dulu, gitu loh. Jadi gerak dan rasanya dulu. Kalau kognitif berpikir itu memang belakangan, gitu loh. Sama kayak latihan di FTD itu kan, pertama kita latihannya itu latihan fisik dulu. Setelah latihan fisik baru kita latihan meditasi. Meditasi itu kan nama lainnya juga Raja Yoga, nama yang merupakan olah pikir. Jadi bagaimana kita melatih motoriknya, melatih afektifnya, melatih kognitifnya, itu ternyata juga merupakan pola tumbuh kembang seperti itu. Itu salah satu yang menurut saya signifikan dalam pemahaman saya juga, dan kedepannya setelah itu juga saya concern lah memahami itu. Kemudian juga saya aktif untuk membantu, termasuk ketika saya dinas di Papua di awal-awal 2018 itu mengundang Mbak In, Mas Ivan, karena saya tahu di Papua ini ya jangan berpikir kognitif dulu gitu loh, mainnya motorik dan afektif dulu, dan itu akan kuat dengan dongeng yang muatan-muatannya memang sudah di set sama Mbak In dan Mas Ivan. Mungkin begitu toh pengalaman saya ya. Siap, makasih Bang Faisal ya. Kita mau closing untuk malam ini. Thank you buat kawan-kawan semua yang hadir di studio sederhana kita di Kurungan Nyawa. Yang mungkin kalau sedikit error bisa langsung geser ke sebelah. Thank you juga buat kawan-kawan S3 Sumbaksel yang sudah hadir di malam ini. Thank you juga untuk kawan-kawan semuanya, termasuk Mbak In. Yap. Dan kita tutup pertemuan malam ini dengan sebuah puisi hujan di bulan Juni. Bentar Juni ya. dengan kondisi yang memang sedang hujan juga. Cari dulu. Asmaradana, Gunawan Muhammad. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih kembali menampakkan Bima Sakti yang jauh. Tapi di antara mereka berdua tidak ada yang berkata-kata. Lalu ia ucapkan perpisahan itu, kematian itu. Ia melihat peta, nasib, perjalanan, dan sebuah peperangan yang tak semuanya disebutkan. Lalu perempuan itu tak akan menangis.
Sebab bila esok pagi pada rumput halaman ada tapak yang menjauh ke utara, ia tak akan mencatat yang telah lewat dan yang akan tiba. Karena ia tak berani lagi anjas mara adikku, tinggallah seperti dulu. Bulan pun lamban dalam angin, abai dalam waktu. Lewat remang dan kunang-kunang, kulupakan wajahmu. Kau lupakan wajahku. Terima kasih.